Jadi Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Anonim Vlog Majik Lagi Yoi. Hari ini saya jadi tamu undangan lagi di Safety Riding Center AHM. Nah, dalam kesempatan hari ini tuh saya diajak untuk menyaksikan produk terbaru atau model terbaru dari si Vario 160. Pak Eri, sehat Pak? Sehat. Silakan. Mau naik dulu Pak ya? Nah, untuk produknya itu Vario 160 ya. Tapi dia memiliki bentuk baru. Udah ada bocorannya sih sebenarnya dari beberapa teman-teman media yang udah lihat launchingnya tadi pagi. Aku sebenarnya penasaran seperti apa bentuk aslinya gitu loh. Dan buat teman-teman yang memang ada rencana beli Vario 160, sepertinya ditahan dulu karena motor ini jujur bentuknya cakep. Seperti apa detailnya? Kita langsung naik aja ke lantai 2. Kita lihat gimana Vario terbaru ini. Ya barusan banget kita lihat untuk launching si Vario 160 Evo. Ini adalah Vario terbaru yang dikeluarkan oleh Astra Honda Motor. Dan entah kenapa diberi nama Evo. Saya kira mesinnya bakal berubah, ternyata enggak. Tapi untuk bodinya itu menurut saya ada perubahan yang membuat detailnya makin cakep. Nah mungkin video ini agak sedikit berbeda dengan video dari teman-teman lainnya ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, saya bakal jelasin detail perbedaan si Vario Evo dengan Vario yang sebelumnya. Benar-benar untuk lihat detailnya aja. Karena dari segi warna, lalu dari segi fitur, mungkin di video teman-teman lain itu udah banyak yang bahas. Jadi sekali lagi, kalau kalian cari perbedaan detailnya, benar-benar mendekat sampai sedetail mungkin, saya bakal bahas di video ini. Perbedaan pertama yang paling kelihatan dibanding versi sebelumnya itu adalah bagian panel sayapnya. Panel sayap bagian kanan dan kiri dia itu seperti ada dua layer. Untuk bagian sini itu bolong ya, sampai tembus ke sini. Bentar. Nah tuh, dia itu bolong bisa kita intip. Raketok. Dan di bagian sini itu seperti ada pemanis plastik kasar yang bermotif forged carbon ya. Padahal ini cuma plastik kasar. Untuk motif karbon forged-nya itu ada di sini, di bagian sini, terus di bagian panel sini, terus di sini juga ada ya. Nih ada, lalu lumayan banyak kok. Bagian sini juga ada. Oh, ini adalah plastik kasar yang dibikin motif forged carbon. Sebenarnya ini bukan karbon, cuma plastik kasar aja. Nah tentunya untuk bagian panel belakang juga mengikuti ya. Dia juga dibikin selaras dengan panel depannya karena depan udah model 2 layer. Yang sini untuk shape-nya beda dengan yang versi sebelumnya. Karena di sini ada tambahan ya tadi plastik kasar yang dibikin motif carbon forged. Terus mungkin di bagian deck sini juga untuk dari segi shape-nya berbeda. Bisa kalian lihat di sini itu juga ada lubang ya. Lubang. Nggak cuma di sini sebenarnya, di bagian sini itu dia juga berlubang, tembus sampai ke depan meskipun kecil ya. Jadi dia itu semacam ada air intake itu yang langsung keluar ke sini. Ini bolong kok bro, bisa diintip meskipun kecil banget tapi ini berlubang ya. Buat teman-teman mekanik bongkarnya makin hati-hati karena semakin kecil panelnya itu semakin riskan ya. Ini biasanya di bagian sini agak rawan karena ini kecil ya. Nah ini bisa kalian lihat untuk penambahan secara detail juga bagus, lalu fungsi juga cakep karena ini modelnya sembunyi ya. Ini sama kayak Stylo 160, jadi kalau ditutup dia nggak kelihatan ada hook atau cantolannya, tapi ketika dibuka, nah dia berfungsi sebagai cantolan barang. Ini kuat kok karena plastiknya tebel ya. Tuh. Nah kayak gitu. Mirip Stylo 160, dia model cantolan barangnya sembunyi seperti ini. Aku lebih cocok yang kayak gini sih. Nah ini warna baru ya, cuma dia memang untuk yang tipe ABS menggunakan emblem seperti ini. Kalau yang tipe CBS dia pakai stiker, tapi yang ABS pakai emblem. Nggak ada perbedaan sini, sama aja.
Nah, coakan di sini tadi kelihatan banget ya. Tuh. Ini kelihatan banget ada coakannya, terus panelnya juga kelihatan karena ini di warna ungu. Warna baru juga untuk versi yang ABS. Karena menurut saya warna ungu ini jadi warna pilihan buat teman-teman Vario yang pengen repaint body sih, makanya si Honda ngeluarin warna ini mungkin. Desain spakbor belakang dia itu model sirip-sirip seperti ini. Sama kayak si Vario Street atau Vario 125 terbaru ya. Jadi dia ada sirip-sirip, mirip banget sama Vario Gen 3. Dan saya lihat model seperti ini tuh banyak dicari sama teman-teman Vario yang versi sebelumnya ya. Kemarin aku lihat di forum-forum mereka pada nanyain kalau spakbor yang Vario Gen 3 bisa nggak dipasang ke 125 yang Gen 2. Karena memang jujur ini cakep, tapi agak nggak match aja untuk motif plastik kasarnya. Harusnya disamain kayak yang motif sini sih. Terus di sini beda juga nih. Nah, dia itu udah ada charger ya yang mendukung, wah nggak kelihatan, Type-C. Bentar, tak kasih flash dulu ya. Nah, tuh kalian bisa lihat untuk lubang chargernya dia udah tertanam di bodi dan menggunakan charger Type-C yang mengikuti perkembangan charger HP zaman sekarang ya. Nah, dari segi batok depan ini juga berbeda ya di bagian atas. Kalau dulu di bagian visor sini itu nyambung ke depan ya, tapi kalau yang ini dia plastik halusnya gabung di bagian bawah. Kalau dulu kan visornya memanjang ya, kalau ini beda. Dia panelnya nyambung dan ya secara shape body lekukan sedikit berbeda dibanding versi sebelumnya. Nah, pada bagian bel ini berbeda ya dengan versi sebelumnya. Kalau setahu saya yang Vario 160 versi sebelumnya itu dia ada palangnya di sini. Kalau ini dibikin model tanduk. Ini lebih runcing sih kesannya dan masuk aja sama shape bodinya. Bahaya nggak bang kalau pakai yang model seperti ini? Enggak lah. Ini dia masih di belakang stop lampnya ya. Nggak mungkin juga kalian jalan terus nabrak ketusuk ini, enggak. Karena kalian pasti kena stop lampnya dulu. Tuh. Semua tipe atau semua versi sama aja ya. Dia modelnya sekarang tanduk seperti ini. Kalau dari belakang dia kayak gini. Lalu untuk body set si Vario Evo 160 ini kira-kira bisa nggak sih dipasang ke Vario yang versi sebelumnya? Nah, jawaban resmi dari Astra Honda Motor itu memang tidak bisa karena untuk bracket-bracket bodinya itu berbeda ya meskipun rangkanya sama. Ini secara body totally dari shape-shape-nya itu memang berbeda, panel-panelnya berbeda dengan versi sebelumnya, baik itu di bodi depan maupun di bodi belakang. Tapi kalau teman-teman yang hobi custom atau bengkel yang bisa custom, kayaknya itu bukan masalah besar karena ya selama ada di Indonesia semua bisa dipaksa. Karena jujur untuk bodi Vario Evo 160 ini cakep banget. Saya sendiri tertarik dengan warna merah dan putih serta kombinasi warna hitam birunya. Itu menurut saya warna yang menurut saya paling favorit. Nah, buat teman-teman yang pengen pasang body part di Vario Evo ini ke Vario sebelumnya, paling gampang itu kalian adalah mengganti behel belakang dan spakbor belakang. Karena untuk behel belakang itu dia berbeda, lebih runcing, nggak ada palangnya. Pastinya ini PNP ya, karena untuk bautnya cuma ada 2. Lalu untuk spakbor belakang karena konstruksi rangka sama, kemungkinan besar juga bisa langsung dipasang ke Vario yang versi sebelumnya. Tapi untuk saat ini, saat video ini rilis, itu yang pasti partnya belum bisa didapetin karena ini motor baru bener-bener keluar. Selain itu mungkin yang bisa kalian pasang juga itu adalah batoknya ya, tapi harus set batok depan dan belakang. Kalau menurut kalian bentuknya cakep, ini bisa dipasang ke Vario 160 versi sebelumnya. Tapi untuk bodi depan, lalu bodi samping, bodi belakang kanan dan kiri, dek bawah itu kemungkinan besar berbeda. Spakbor masih sama kok, jadi spakbor nggak ada ubahan. Yang jelas bodi depan dan belakang itu butuh penyesuaian jika mau dipasang ke Vario yang versi sebelumnya. Ya mungkin untuk teman-teman yang cari detailnya dari Vario Evo dan Vario lama, seperti yang saya jelaskan di video tadi, semoga aja cukup detail ya karena saya tadi coba buat ngintip-ngintip di bagian panel-panelnya, lalu saya coba lihat sedetail apa perbedaannya dengan versi sebelumnya, dan semoga aja di video ini menjawab semuanya ya. Kalau untuk review warna terbaru, lalu harga, terus spek teknis itu bisa kalian lihat di channel teman-teman yang lain. Karena menurut saya secara spek memang nggak ada perbedaan yang signifikan, cuma torsi naik 0,4 Nm. Itu pun berasal dari mapping, dan menurut saya ukuran angka segitu tuh nggak begitu kerasa di motor standar ya. Jadi buat teman-teman yang nyari perbedaan
ya secara spesifik ada di bagian lekukan dan bodinya. Kalau warna selera masing-masing karena setiap motor baru pasti memiliki warna yang berbeda. Mungkin seperti itu dulu aja videonya saya buat dengan sedikit terburu-buru karena memang ini kita lagi fresh banget di venue acara launching Vario Evo 160. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Saonani Motovlog. Silakan kalian komen di bawah apa yang perlu ditanyakan, kalau bisa bakal saya jawab. I'm Saonani Motovlog is sign out. Boom.